Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Dawensa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai sistem operasi, yaitu sistem file yang ketiga, yaitu sistem file atau file system implementation. Untuk struktur file system, sebuah file adalah sebuah pengumpulan informasi yang saling berkaitan. Sistem file berada pada bagian penyimpanan sekunder atau disk, menyediakan akses yang efisien dan mudah ke disk dengan memungkinkan data disimpan dan mudah ditemukan lokasinya. Itu penggunaan sistem file. Jadi pada dasarnya sistem file tersusun atas beberapa tingkatan. Yang pertama, paling atas itu adalah application program, kemudian logical file system, kemudian file organization module, basic file system, I/O control, kemudian terakhir adalah device. Kita mulai di bagian device, yaitu isinya adalah file control block, struktur penyimpanan yang berisi dari informasi mengenai sebuah file. Kemudian ada lagi device driver. Jadi device driver ini fungsinya untuk mengontrol device fisik atau perangkat fisiknya apa. Kemudian lanjut ke layer berikutnya, yaitu sistem I/O control. Jadi device driver dan penanganan interrupt handler untuk mentransfer informasi antar memori utama dengan sistem disknya apa. Contoh, input ke device driver ambil blok 123 atau content block 123. Output dari device driver akan menerjemahkan perintah atau instruksi tadi menjadi sebuah bahasa low-level instruksi hardware spesifik kepada disk komputer. Kemudian layer selanjutnya itu basic file system, yaitu fungsinya mengeluarkan perintah umum ke driver perangkat atau ke device driver untuk membaca dan menulis blok fisik pada suatu disk. Kemudian selanjutnya tugasnya adalah mengelola buffer, memori, dan cache. Sebuah blok di buffer dapat menampung konten dari blok disk. Cache adalah menyimpan metadata sistem file yang sering digunakan. Layer selanjutnya yaitu organization module. Informasi tentang alamat logik dan alamat fisik ada di bagian ini, layer ini ya. File dan blok logik. Tahu tentang file dan blok logik dan fisik mereka itu dipetakan atau diatur di bagian layer ini. Jadi dia dapat mengetahui lokasi file dalam disk itu di bagian mana. Logical block diberi nomor 1 hingga N. Physical block itu tidak cocok dengan angka-angka yang logik tadi. Memiliki pengelola ruang kosong atau free space yang melacak blok yang tidak terisi. Layer selanjutnya adalah logical file system, itu mengelola informasi metadata file, termasuk semua detail tentang file kecuali isi filenya sendiri. Kemudian dia juga mengelola struktur
directory. Memelihara struktur file melalui blok control file, FCB atau file control block. Dalam Unix namanya inode, memiliki informasi tentang lokasi izin, ukuran pemilik file, atau konten filenya apa. FCB atau file control block adalah struktur penyimpanan yang berisi informasi mengenai sebuah file. Kelebihannya duplikasi kode diminimalkan, kontrol I/O dan kode sistem file dasar dapat digunakan oleh banyak sistem file. Setiap sistem file kemudian dapat memiliki sistem file logic dan modul organisasi file. Kekurangannya dapat menemui lebih banyak overhead sistem operasi, menghasilkan penurunan kinerja. Keputusan tentang berapa banyak lapisan untuk digunakan, apa yang harus dilakukan setiap lapisan adalah sebuah challenge atau tantangan. Ada banyak sistem file yang digunakan sampai hari ini. Pada Unix itu FAT32, pada Windows itu NTFS. Ada lagi extension sistem filenya berupa ext3, ext4 atau Google. Implementasi file system beberapa pada disk, kemudian ada lagi pada struktur memori yang digunakan. Kita mulai dulu pada struktur disk, berisi informasi mengenai cara memboot OS yang disimpan di sana, jumlah total dari blok disk, jumlah dan lokasi dari blok disk yang kosong, ada lagi struktur directory, kemudian file individual. Pada struktur memori itu biasanya manajemen sistem file dan caching. Ini pada disk ya, struktur on disk itu boot control block, berisi informasi yang dibutuhkan untuk proses booting sistem operasi. Jika disk tidak memiliki sistem operasi, blok ini akan kosong. Biasanya berada pada blok volume pertama. Pada Unix dinamakan boot block, pada NTFS dinamakan partition boot sector. Sama. Volume control block itu berisi detail volume atau partisi, jumlah dari blok dalam partisi, ukuran dari blok-bloknya, hitungan blok bebas dan pointer blok bebas. Pada Unix dinamakan support block, pada NTFS semua disimpan pada sebuah table namanya table file master. Directory struktur untuk setiap sistem file itu mengorganisasikan file. Pada Unix termasuk nama file dan nomor inode terkait. Kalau pada NTFS disimpan di table file master tadi. FCB atau per file FCB atau per file control block itu berisi detail mengenai sebuah file, memiliki nomor pengenal unik untuk memungkinkan hubungan dengan entry directory. Kalau pada NTFS disimpannya di tabel file master. Pada struktur memori itu isinya ada mount table, informasi mengenai setiap volume yang di mount. Ada lagi caching yang tadi, yaitu directory structure cache, menyimpan informasi directory dari directory yang baru diakses. SWO file table atau system wide
open file table itu berisi salinan FCB dari setiap file yang terbuka. Per proses open file table itu arahkan ke entry yang sesuai titik masuk di SWO file table ya. Kemudian ada buffer, yaitu menahan blok sistem file ketika mereka dibaca dari disk atau ditulis ke disk. Selanjutnya itu ada operasi membuat file baru. Implementasinya yaitu aplikasi program akan memanggil logic file system. Logic file system mengetahui nama dari struktur direktorinya apa, kemudian mengalokasikan FCB baru. Setelah itu, sistem akan membaca direktori yang sesuai ke dalam memori, update direktori dengan nama file yang baru dan FCB, dan tulis kembali ke disk. Tipe file control block itu ada file permission, file date, untuk create, access, atau write. Jadi tanggal buat, tanggal akses, atau tanggal edit, modify. Terus ada file owner, grupnya apa, access control listnya apa, ukuran file, dan file data block. Kemudian kita operasi yang kedua itu mengenai open file, membuka file. Jadi menggunakan sistem call open ya. Open call meneruskan nama ke file logical file system. Call pertama mencari sistem wait open file untuk melihat apakah file sudah ada di dalam proses lain, sudah digunakan oleh proses lain atau belum. Kemudian jika ya, per proses open file table tadi dibuat untuk menuju ke SWO yang sudah ada di sana. Jika file belum terbuka, maka struktur direktori dicari untuk nama file yang diberikan. Bagian dari struktur direktori di cache dalam memori. Setelah file ditemukan, FCB disalin ke entry pada sistem wait open file table di memori. Kemudian tuliskan FCB juga melacak jumlah proses yang telah membuka filenya. Sebuah entry dibuat dalam per proses open file table. Titik entry ini ke sistem wait open file table. Entry ini juga memiliki informasi tentang di mana selanjutnya read atau write harus dilakukan pada file, mode akses di mana file tersebut terbuka. Perintah open mengembalikan sebuah pointer ke entry pada per proses file system table. Semua file setelah open menggunakan pointer ini. Pada Unix, pointer ini disebut file descriptor, pada Windows disebut dengan file handle. Kemudian operasi selanjutnya adalah menutup file. Jadi ketika proses menutup file, per proses file table entry-nya harus dihapus. Hitungan dalam sistem wait open file table-nya dikurangi, jadi indeksnya berkurang. Ketika hitungan menjadi 0, maka metadata yang terbaru disalin ke struktur direktori di disk. Sistem wait open file table entry dihapus. Ini contoh membuka file. Jadi user space itu melakukan perintah open file, file name, kemudian kernel memory itu mencari di directory structure. Directory structure akan memberikan alamat
file itu di mana, kemudian setelah tahu file itu di mana, maka directory structure akan mengakses file control block tersebut pada secondary storage. Kalau yang read, perintah read, yaitu dicek dulu per proses open file table-nya, pointernya itu menunjukkan ke system wide open file table yang mana. Kalau misalkan sudah ada, langsung merujuk ke data block-nya. Kalau belum ada, maka file control block-nya akan disalin dulu ke system wide open file table, kemudian mendapatkan indeksnya, baru kita mengakses data block-nya di mana ya. Selanjutnya itu directory implementation, ada linear list dan hash table. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai linear list. Nama file dengan pointer yaitu mudah diprogram, memakan waktu untuk mengeksekusi. Untuk membuat file baru, cari directory jika ada file lain dengan nama file yang mirip. Jika tidak ada nama file itu, entry baru tambahkan ke akhir directory. Jadi kalau misalkan sudah ada foldernya, maka bisa digabung ya. Untuk menghapus file, cari directory untuk file itu dan lepaskan ruang yang dialokasikan untuk itu. Untuk menggunakan kembali entry yang dihapus, tandai entry tersebut tidak digunakan dengan menetapkan nama khusus. Lampirkan ke daftar entry directory bebas. Salin entry terakhir dalam directory ke lokasi yang dibebaskan dan kurangi panjang directory. Mempertahankan entry sebagai daftar tertaut untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk penghapusan. Kerugian linear list itu menemukan file memerlukan pencarian linear akan membuat akses lambat. Sistem operasi menerapkan cache perangkat lunak untuk menyimpan informasi directory yang terakhir digunakan. Mempertahankan daftar yang diurutkan memungkinkan pencarian biner dan mengurangi waktu pencarian. Hash table data structure itu linear list menyimpan entry directory, struktur data hash juga menggunakannya. Table hash mengambil nilai yang dihitung dari nama file dan mengembalikan pointer ke nama file yang dalam linear list tersebut. Mengurangi waktu pencarian karena langsung data hash-nya itu merujuk pada suatu file tertentu ya. Ketentuan harus dibuat untuk tabrakan dua nama file hash ke lokasi yang sama. Oke, selanjutnya yaitu alokasi metode. Metode alokasinya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama contiguous allocation, yang kedua linked list, ketiga linked list dan table, yang terakhir indeks alokasi. Jadi yang metode contiguous allocation itu file disimpan dalam blok-blok yang berurutan. Keuntungannya sederhana, mencatat file hanya butuh 2 parameter, alamat awal dan panjangnya berapa. Pembacaan cepat karena letaknya berurutan. Kerugiannya banyak fragmentasi eksternal, harus menentukan ukuran file di awal. Populer dahulu namun menjadi tidak populer untuk disk, populer lagi untuk CD dan DVD.
Penyimpanan file dengan linked list, yaitu awal tiap blok mencatat pointer ke blok berikutnya. Jadi alamat blok pertama tiap file dicatat di directory, tidak terjadi fragmentasi eksternal. Akses sekuensial dan lambat untuk random access. Pembacaan sekuensial blok lambat karena harus merunut dari satu link ke link yang lain. Tidak seluruh blok untuk data. Ini contoh link alokasi. Jadi startnya di 9. Ini ada link ke 16. Dari 16 ada link lagi ke 1, kemudian ke 10. Dari 10 dicek terakhir -1 berarti sudah kosong, maka berakhir di 25 ya. Penyimpanan file list dan table itu biasa menggunakan, contohnya adalah file allocation table. Jadi pointer di awal tiap blok dipindahkan ke table dan di-load ke memori tertentu. Random access sangat cepat boros memori karena proporsional dengan banyaknya blok yang tersedia di disk. Jadi dibuatkan sebuah file pada memori yang isinya adalah index table dari lokasi-lokasi link file tertentu ya, penyimpanan file tertentu. Jadi misalkan startnya di 217, di 217 itu ada alamat 618 selanjutnya. Kemudian di 618 ada lagi 339. 339 baru di situ ada file yang dimaksud ya. Penyimpanan file dengan indeks atau inodes. Jadi untuk setiap file disediakan struktur data index node. Ukuran inode selalu sama, mencatat atribut file dan alamat awal dari tiap blok data pada file. Ukuran file lebih besar dari jumlah blocks yang ditentukan, maka blok terakhir berisi sejumlah pointer ke blok-blok berikutnya. Ini akan menghemat memori karena proporsional dengan banyak file yang sedang dibuka. Jadi di sini ada di secondary storage ada sebuah blok file yang isinya adalah indeks-indeks alokasi. Di blok 19 ini ada kumpulan indeks yaitu 9, 16, 1, 10, 25, 25, selesai di 25 ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai free space management, yaitu menggunakan bit vector, linked list, grouping, dan counting. Oke. Yang pertama itu bit vector, yaitu tiap blok direpresentasikan sebagai satu bit. Jika blok tersebut kosong, maka bit isinya
Jika blok tersebut kosong, maka isi bitnya adalah 1, dan jika blok sedang dialokasikan, maka isi bitnya adalah kosong. Jadi kalau bloknya free, berarti bitnya 1, bloknya terisi, maka bitnya 0. Kemudian ada linked list free space. Jadi tidak bisa mendapat ruang yang berdekatan dengan mudah, tidak ada pemborosan ruang, tidak perlu melintasi seluruh daftar jika free blocknya direkam. Jadi misalkan di sini ada blok 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, sampai 27 itu free space yang saling terkait ya. Jadi misalkan ada blok 2 sudah terisi, maka free space selanjutnya yaitu di 3, 4, 5, dan selanjutnya gitu. Jadi tidak ada pemborosan ruang. Pendekatan lain untuk menghubungkan sebuah blok kosong yaitu menyimpan pointer ke blok pertama yang kosong di tempat yang khusus pada disk dan menyimpannya di memori. Blok pertama ini menyimpan pointer ke blok kosong berikutnya dan seterusnya. Nah, untuk grouping itu sama prinsipnya, menggunakan linked list juga, tapi blok pertama dari blok-blok ini adalah blok kosongnya. Blok terakhir menyimpan alamat end blok kosong lainnya dan seterusnya. Keuntungan dari implementasi seperti ini adalah alamat dari blok kosong yang besar sekali dapat ditemukan dengan cepat, tidak seperti pendekatan standar linked list. Jadi blok kosongnya di grouping pada sebuah end blok kosong. Kemudian ketika akan diakses, maka hanya mengakses satu blok besar grouping tersebut. Kalau counting itu pendekatan lain dengan mengambil keuntungan dari fakta bahwa beberapa blok yang berkesinambungan akan dialokasikan atau dibebaskan secara simultan. Maka dari itu, pada penyimpanan daftar dari banyak alamat disk, kita dapat menyimpan alamat dari blok kosong pertama dan jumlah dari blok kosong yang berkesinambungan yang mengikuti blok kosong pertama. Jadi kalau counting itu jumlah free space-nya itu dihitung, kemudian jika digunakan maka free space-nya akan berkurang. Jika tidak digunakan atau sudah dikosongkan kembali, maka counting-nya akan bertambah. Jadi ada daftar penyimpan alamat disk dan penghitungnya atau counternya. Meskipun setiap isi membutuhkan tempat lebih secara keseluruhan, daftar akan lebih pendek selama count lebih dari 1. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.